Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tabi pun. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Tak lupa, selalu tersanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Yang saya hormati, Ibu Dr. Eka Sofia Agustina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Siska Merita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan dan penonton yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia Cipta dengan nomor pokok mahasiswa 2513041006, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Angkatan tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah dongeng, yaitu kisah yang berjudul Rapunzel. Pada suatu ketika, hiduplah pasangan suami dan istri yang sangat sedih. Suami istri ini sangat menginginkan dikaruniai seorang anak. Namun, sang istri tak kunjung-kunjung terlihat tanda-tanda kehamilannya. Singkat cerita, sang istri kemudian menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tetapi kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Sang istri jatuh sakit, dan kemudian sang suami panik dan bingung. Karena ketakutan sang suami pun pergi keluar rumahnya dan menemui seorang wanita tua. Wanita tua itu berkata, "Terdapat obat di belakang bukit itu. Kamu ambillah sebuah bunga rampion." Tanpa berpikir panjang, sang suami langsung pergi untuk mengambil bunga rampion itu. Ketika sampai halaman itu, ia tidak tahu bahwa bunga rampion itu adalah milik seorang penyihir jahat. Sang suami hanya fokus memetik bunga tersebut. Dan akhirnya, ia ketahuan oleh sang penyihir. Penyihir itu berkata, "Hei kamu, mengapa kamu membawa bunga rampion itu? Itu adalah bunga-bunga rampion yang tumbuh di halaman kesayanganku." Lalu sang suami berkata, "Izinkan saya untuk membawa bunga rampion ini. Saya ingin menyembuhkan istri saya yang sedang sakit dan mengandung seorang anak." Lalu penyihir itu malah tertawa. "Hahaha, kamu boleh membawa bunga rampion ini dengan satu syarat. Kamu harus menyerahkan bayi itu kepada saya ketika sudah lahir. Tenanglah, saya akan menyayangi bayi itu," kata sang penyihir itu. Kemudian, karena sang suami takut istrinya tambah parah, ia menyetujui permintaan tersebut. Lalu pergilah ke rumah dan membawa obat itu. Sang istri pun setelah meminum obat itu langsung sembuh. Ketika saat itu, setelah beberapa bulan kemudian, bayi tersebut lahir. Tanpa berlama-lama, penyihir itu langsung mengambil anak itu dan memberi anak itu dengan nama yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama dengan nama Rapunzel. Ketika Rapunzel menginjak usia 12 tahun, ia tumbuh dengan gadis yang cantik, yang mempunyai rambut panjang yang berwarna emas. Setiap harinya, Rapunzel tidak diperbolehkan oleh penyihir itu untuk turun ke bawah menara.
Rapunzel hanya meratapi hidupnya di atas menara itu sendiri dan menunggu penyihir itu pulang. Setiap kali penyihir itu pulang dan ingin menaiki menara, penyihir selalu berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambutmu. Aku akan segera naik." Kegiatan Rapunzel hanya menurunkan rambut agar penyihir itu sampai ke atas menara. Tak lama kemudian, terdapat seorang pangeran yang sedang berburu di hutan itu dan mendengar suara nyanyi Rapunzel yang begitu merdu. Ketika saat itu pangeran itu mencari-cari suara yang sangat merdu itu, tetapi di hari tersebut tidak menemukan suara yang cantik itu. Keesokannya, pangeran itu kembali ke lingkungan menara itu dan melihat sang penyihir berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut cantikmu itu. Aku akan segera naik." Pangeran itu mendengar penyihir itu berkata seperti itu. Lalu, singkat cerita, pangeran itu memperagakan nada bicara dari seorang penyihir itu. Ketika penyihir tidak ada di menara, ia langsung mempraktikannya. Pangeran berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut cantikmu itu. Aku akan segera naik." Tanpa melihat ke bawah menara, Rapunzel menurunkan rambut cantiknya itu. Ketika sang pangeran sampai di atas menara, ia terkejut karena yang naik bukan sang penyihir atau ibu tirinya, tetapi malah sosok pangeran yang sangat tampan. Awalnya, Rapunzel takut dengan kedatangan pangeran itu. Namun, ketika pangeran itu memulai sebuah pembicaraan, Rapunzel takjub dengan nada lembut dan kata-kata yang bijak. Ia bercerita tentang kehidupan ia yang setiap hari hanya di menara dan tidak diperbolehkan keluar. Sang pangeran itu nyaman dengan nada bicara Rapunzel. Ketika saat itu, pangeran tersebut langsung mengajak nikah sang Rapunzel. Tetapi Rapunzel bingung bagaimana cara ia untuk turun ke menara. Lalu Rapunzel berkata kepada pangeran, "Aku ingin menikah denganmu, tetapi aku bingung bagaimana cara aku untuk turun ke menara ini. Bolehkah kamu membawakanku kain sutra setiap hari? Aku akan menenunnya dan tinggal bersamamu di sebuah istana." Sang pangeran membawa kain tenun setiap hari untuk ditenun oleh Rapunzel. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Rapunzel salah bicara. Ia kira kedatangannya itu adalah kedatangan sosok pangeran atau kekasihnya. Namun, ternyata itu adalah ibu tirinya atau penyihir. Saat itu, Rapunzel mengulurkan rambutnya ke bawah menara dan tidak sengaja berkata, "Oh sayang, mengapa kamu berat sekali? Tidak seperti biasanya." Ketika penyihir itu naik ke atas, Rapunzel terkejut. Ternyata kedatangannya itu bukan kedatangan sosok pangeran yang ia cari, tetapi malah ibu tirinya. Ketika saat itu, sang penyihir jahat itu marah besar kepada Rapunzel dan berkata, "Aku kira setiap hari hanya aku yang kamu temui. Aku sudah menjauhimu dari dunia luar." Penyihir itu murka dan sangat marah dengan Rapunzel. Rapunzel merasa ketakutan. Lalu penyihir itu menarik rambut Rapunzel dan memotongnya hingga menjadi pendek. Kemudian, setelah rambut itu dipotong, ia dibuang oleh penyihir itu di sebuah gurun pasir. Tidak lama kemudian, potongan rambut Rapunzel yang sangat panjang itu disimpan oleh penyihir itu di dalam menara. Ia memastikan siapa yang berani
naik ke atas menara itu. Lalu ketika pangeran berkata, Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut cantikmu, aku akan segera naik. Ketika pangeran itu naik ke atas menara, ia terkejut. Ternyata bukan sang kekasihnya yang di atas menara itu, tetapi sosok penyihir yang sangat begitu jahat. Penyihir itu langsung mendorong sang pangeran dari atas menara. Pangeran itu didorong dari atas menara dan kedua matanya tercucuk oleh duri. Singkat cerita, sang pangeran buta dan tidak tahu arah pulang. Ia terus mencari kekasihnya yang bernama Rapunzel. Setiap harinya ia kehilangan arah, dan singkat cerita, ia mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Ya, kekasihnya yang bernama Rapunzel. Rapunzel melihat pangeran itu dan langsung memeluknya. Ia kaget, ternyata pangeran itu buta. Ia menangis dalam pelukan pangeran itu. Lalu Rapunzel mengajaknya pulang untuk ke istana. Singkat cerita, kedatangan pangeran dan Rapunzel disambut oleh warga istana sekitar dengan sangat bahagia. Saat itu Rapunzel dan pangeran hidup dengan tenang dan bahagia dalam ikatan sebuah pernikahan. Sekian dongeng yang berjudul Rapunzel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.